Rezim Christian Chifu di Inter Milan dibuka, bom bertumpul Iran dan 2 anak baru diangkut ke Amerika. Rezim Inter Milan di bawah komando Christian Chifu ditandai dengan aksi mereka di Piala Dunia Klub 2025. Sang legenda Rumania telah menyusun daftar berisi 33 pemain untuk diberangkatkan ke Piala Dunia Klub 2025. Inter Milan tergabung di grup E pada kejuaraan global garapan FIFA tersebut. Musuh satu kumpulannya adalah River Plate, Urawa Reds, dan Monterrey. Dalam daftar tersebut, Christian Chifu menyertakan kombinasi pemain utama serta comotan dari akademi. Mereka juga termasuk para pemain yang kembali dari masa peminjaman. Di lini depan, bomber timnas Iran, Mehdi Taremi, tak luput dari rombongan. Taremi bertahan di tengah rumor soal peluang kepindahannya pada bursa transfer musim panas. Ia dijagokan mengikuti jejak Marko Arnautovic dan Joaquin Correa, yang menyudahi kerjasama di Inter. Chifu bakal merevolusi sektor penyerangan menjelang musim baru. Inter sering timpang ketika dua andalan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram sedang absen ataupun sedang menjalani hari yang buruk. Stok pelapis yang ada dinilai tidak sepadan level kualitasnya. Termasuk Taremi, yang menjalani periode pertamanya musim lalu usai direkrut secara gratis karena habis kontrak di Porto. Dalam 43 penampilan lintas kompetisi, mayoritas sebagai serep, dia hanya menyerangkan 3 gol dan 9 assist bagi Inter. Wajar apabila Taremi kerap menerima pertanyaan soal ketidakpastian masa depannya. Dengan masa kontrak tinggal 1 tahun dan usianya sudah memasuki 32, musim panas ini adalah momen terakhir Inter dapat menjualnya dengan cuan. Taremi sendiri berniat menebus penampilan melempem di musim pertama dengan misi kebangkitan di periode baru. Inter hidupkan kembali minat pada Adrian Bernabe, gantikan Christian Aslani. Inter Milan dilaporkan telah menghidupkan kembali minat mereka pada bintang muda Parma, Adrian Bernabe, di tengah pembicaraan tentang Christian Aslani. Adrian Bernabe berada di daftar incaran Inter pada awal musim lalu. Selanjutnya, Nerazzurri bahkan mempertimbangkan untuk merekrut pemain muda tersebut di bursa transfer Januari, meski hal tersebut tidak terlaksana. Namun cedera jangka panjang yang dialami Bernabe membuat Inter menghentikan pengejaran. Ia mengalami cedera paha yang cukup parah dan baru kembali bermain penuh di akhir musim. Beberapa bulan berlalu, dan Bernabe kembali menjadi subjek minat dari runner-up Serie A tersebut. Inter dan Parma telah mengatur kesepakatan agar Christian Chifu menjadi pelatih baru Nerazzurri. Selain itu, mereka mungkin akan segera menyelesaikan kesepakatan untuk Angelo Anbonni. Memang pemain Prancis itu hampir bereuni dengan mantan pelatihnya di San Siro, dengan kedatangannya diperkirakan akan terjadi di bulan Juli. Namun itu bukan kesepakatan terakhir antara kedua klub. Bernabe bisa menjadi yang berikutnya, tetapi Inter harus terlebih dahulu menyelesaikan masa depan Aslani. Setelah musim yang kurang memuaskan, pemain Albania itu bisa saja pergi. Aslani sendiri memiliki kontrak dengan Inter hingga Juni 2029, namun belum mampu tampil konsisten sebagai pelapis Hakan Calhanoglu di lini tengah. Tim Nerazzurri dikabarkan meminta sekitar 30 juta euro untuk Aslani. Juventus masih punya peluang untuk pertahankan Dusan Vlahovic. Laporan terbaru dari Italia menyebutkan bahwa masih ada kemungkinan sang penyerang Serbia tetap bertahan di Juventus. Namun, ada sejumlah kondisi yang harus dipenuhi agar skenario tersebut bisa terwujud. Vlahovic saat ini masih terikat kontrak dengan Juventus hingga Juni 2026 dengan gaji bersih mencapai 10,5 juta euro per musim dan akan meningkat menjadi 12 juta euro di tahun terakhir kontraknya. Ia menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Serie A. Bianconeri tentu tidak ingin kehilangannya secara gratis pada Februari 2026, sehingga menjualnya musim panas mendatang akan menjadi opsi jika tak ada kontrak baru. Rumor kepindahan Vlahovic ke Fenerbahce mencuat setelah Jose Mourinho memintanya langsung, namun laporan dari Alfredo Pedula menyebut bahwa sang pemain telah menolak tawaran itu. Selain itu, muncul spekulasi bahwa Massimiliano Allegri berencana membawanya ke Milan, menambah ketidakpastian soal masa depannya di Turin. Kendati demikian, menurut La Gazzetta dello Sport, masih terbuka kemungkinan bagi Vlahovic untuk memperpanjang kontraknya bersama Bianconeri. Klub memang tak bersedia mempertahankan gajinya yang sekarang, tetapi mereka berharap bisa meyakinkannya dengan tawaran kontrak baru meski gajinya sedikit lebih rendah. Sosok Igor Tudor, yang telah dikonfirmasi sebagai pelatih utama untuk musim depan dan disebut sebagai penggemar berat Dusan Vlahovic, bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi kontrak tersebut. Pertandingan perdana Inter Milan hadapi Monterrey di Piala Dunia antar klub. Inter Milan tiba di Los Angeles untuk persiapan laga perdana Piala Dunia antar klub. Tim asuhan Christian Chifu akan hadapi Monterrey di Rose Bowl 17 Juni mendatang. Christian Chifu mengungkapkan antusiasme skuad Nerazzurri. Ini kompetisi istimewa, kami ingin tampil maksimal, ujar pelatih anyar itu di Inter Official. Jan Sommer menyebut perjalanan masih panjang. Kiper Swiss itu menekankan pentingnya persiapan matang jelang laga perdana.
Inter belum terlalu mengenal gaya bermain Monterrey. Namun Sommer yakin timnya mampu beradaptasi dengan cepat. Rose Bowl menjadi lokasi pertandingan perdana Inter. Stadion legendaris ini diharapkan bisa memompa semangat para pemain. Cifu memuji fasilitas kelas dunia di Los Angeles. Semua sempurna untuk persiapan terbaik, ujarnya. Inter bertekad memberikan yang terbaik di turnamen bergengsi ini. Mereka ingin mengharumkan nama Italia di kancah global. Hakan Calhanoglu absen di laga pembuka Piala Dunia antar klub. Francesco Pio Esposito, Hakan Calhanoglu, Jan Bisek, dan Piotr Zielinski akan absen dalam pertandingan pembuka Inter Milan di Piala Dunia antar klub 2025. Menurut Skinternews, 4 pemain termasuk Hakan Calhanoglu dipastikan absen pada pertandingan grup pembuka melawan Monterrey CF. Meskipun remaja Italia itu mungkin hanya akan memiliki peran marginal, 3 pemain lainnya akan kehilangan kunci bagi Inter. Hakan Calhanoglu telah menjadi pemain yang selalu hadir di lini tengah sejak bergabung dengan klub dari AC Milan pada tahun 2021. Ia absen karena cedera otot paha yang didapatnya di laga terakhir Liga Champions musim lalu. Kehilangan Calhanoglu akan sangat mempengaruhi kreativitas dan kendali lini tengah Inter. Sementara itu, Piotr Zielinski yang baru bergabung, seharusnya menjadi pelapis yang baik, namun ia mengalami cedera betis menjelang perjalanan ke Finlandia. Oleh karena itu, opsi lini tengah Christian Cifu semakin menipis. Ada kemungkinan pemain baru, Petar Sucic, akan langsung mendapatkan sorotan sejak awal. Inter Milan ikut menangguh keuntungan ketika Liverpool melakukan perombakan besar-besaran di musim panas ini. Hal ini memunculkan korban yakni Federico Chiesa di tengah rencana kedatangan Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong. Berdasarkan laporan dari Calciopolo, Liverpool bersiap melepas Federico Chiesa. Inter Milan muncul sebagai tujuan yang paling memungkinkan bagi pemain sayap Italia tersebut. Sebelumnya, Chiesa didatangkan dari Juventus dengan harga 12,5 juta pound pada bulan September. Sayangnya, tetapi mantan bintang Euro 2020 itu gagal menunjukkan kemampuannya di bawah manajer baru Arne Slot. Dia hanya bermain 6 kali di Liga Inggris, dengan total 104 menit. Walaupun sempat menunjukkan kualitas, sistem taktis Slot dan persaingan ketat untuk peran penyerangan membuat Chiesa terpinggirkan. Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Inter Milan berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa pemain berusia 27 tahun tersebut. Setelah finish di posisi kedua di Serie A, Inter tengah mencari bala bantuan untuk menghadapi tantangan serius lainnya baik di dalam negeri maupun di Eropa. Chiesa, yang haus akan penebusan dosa dan kembali ke negara asalnya, cocok dengan kriteria tersebut. Jika 2 tahun lalu bandrol harga Chiesa melebihi 70 juta euro, hari ini berkat kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2026, penampilannya yang tidak konsisten, dan sedikitnya menit bermain nilainya telah berkurang drastis, hingga mencapai perkiraan sekitar 1.820 juta, imbuh Calciopolo. Bagi Liverpool, ini merupakan keputusan yang pragmatis daripada harus free transfer di akhir musim yang akan datang. Julio Enciso nama baru yang ditargetkan Inter untuk perkuat lini serang. Inter menunjukkan ketertarikan serius terhadap Julio Enciso menjelang bursa transfer musim panas. Inter telah mengamati Enciso sejak 2021 dan tetap percaya pada potensinya meski musim lalu tidak berjalan mudah, ungkap laporan The Amtal. Pemain asal Paraguay ini kembali ke Brighton usai masa peminjaman di Ipswich Town. Enciso bergabung dengan Brighton pada musim panas 2022 dari Libertad dan memiliki kontrak hingga 2026. Ia telah mencatatkan 57 penampilan, 5 gol, dan 6 assist bersama klub Inggris tersebut. Ia adalah pemain serbaguna yang bisa bermain sebagai trequartista maupun sayap, sebut sumber dekat klub. Inter sedang merancang proyek jangka panjang dengan fokus pada regenerasi skuad. Klub ingin berinvestasi pada talenta muda sebagai fondasi masa depan, kata laporan tersebut. Enciso dinilai cocok dengan strategi ini karena potensi dan nilai pasarnya yang masih berkembang. Brighton mematok harga sekitar 30 juta euro untuk sang pemain. Namun, Inter sudah mulai menjalin kontak dan memantau peluang negosiasi. Direksi Inter yakin bisa membuka jalan untuk transfer mengingat kontrak Enciso akan mendekati masa akhir, demikian laporan tersebut. Enciso kini menjadi salah satu nama yang patut diantisipasi dalam agenda transfer nerazzurri.